warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Asy-Syuhada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, di mana Rasul memberikan jaminan kepada siapapun daripada umatnya yang menunaikan salat subuh, fahuwa fi dhamanillah au fi dhimmatillah. Allah akan memberikan jaminan untuk keselamatannya, rezekinya dan segalanya Allah jamin, asalkan dengan catatan dia menunaikan salat subuh berjamaah. Dan semoga kita pada hari ini Allah jamin segalanya, mulai dari rezeki kita, kesehatan kita, bisnis kita dan semuanya. Sehingga beberapa ulama merekomendasi asalkan di setiap harinya seseorang salat subuh berjamaah, insya Allah terhindar dari segala macam kejahatan, apakah sihir ataupun yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah, tema kita pagi hari ini terkait dengan di bawah naungan Al-Quran atau fi dhilalil Quran gitu ya. Sampai dijadikan tema kitab tafsir oleh salah seorang ulama namanya Syekh Sayyid Qutb gitu ya. Kitabnya dan berjilid-jilid fi dhilalil Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran. Ternyata Bapak Ibu, di dalam hadis itu disebutkan memang kalau kita ingin selamat dunia akhirat, jangan pernah menjauh daripada Al-Quran. Selalu kita bergantung kepada Al-Quran, selalu kita terwarnai dengan Al-Quran. Coba Rasulullah di dalam hadisnya, taraktu fikum amrain, aku meninggalkan dua perkara, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatu rasulih. Apabila seseorang berpegang teguh dengan keduanya, tidak akan pernah sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dan beberapa di antara lain penjelasan bahwasanya la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang selama dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai marja', referensi utamanya. Jadi setiap kali ada permasalahan balik lagi kepada Al-Quran, entah itu masalah bisnisnya, apakah masalah keluarganya, ataukah masalah-masalah yang lainnya, dia selalu kembalikan kepada Al-Quran. Karena semuanya sudah terdapat komplit di dalam Al-Quran. Jenengan mau warisan ada di dalam Al-Quran, jenengan ingin pendidikan ada dalam Al-Quran, konflik keluarga ada dalam Al-Quran, sains pun juga demikian sama. Di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah ada ayat-ayat kauniyah dan seterusnya. Hampir semuanya terdapat dalam Al-Quran. Sehingga diambil kesimpulan, tidak sempurna keimanan seseorang selama dia tidak kembali kepada Al-Quran dalam segala urusan-urusannya, baik duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu penting tema kita pagi hari ini, bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini sebagai manhajul hayah, pedoman hidup kita keseharian, di rumah, di luar rumah, di kantor, di saat bekerja dan seterusnya. Dan para sahabat-sahabat Rasulullah, la'alla sahabah hum afdalu tadbikin wa tamthil, dan para sahabat Rasulullah ini adalah contoh terbaik dalam Al-Quran, bagaimana mereka menerapkan Al-Quran di dalam keseharian mereka. Ini yang paling baik para sahabat ini, paling baik sahabat. Karena sahabat itu tidak akan pernah berpindah dari ayat ke ayat berikutnya, kecuali mereka sudah melakukan 3 tahapan. Tahapan yang pertama menghafalnya, tahapan yang kedua memahaminya, tahapan yang ketiga mengamalkannya, dan tahapan keempat mendakwahkannya. Kira-kira jenengan sudah nyampe tahapan yang mana itu? Dari 4?
moco sampai saiki gorong hatam iki. Ya, memahami ya Allah. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Sahabat itu tidak akan beranjak ke ayat berikutnya kecuali sudah menghafalnya, sudah memahaminya, sudah mengamalkannya, sudah mendakwahkannya, barulah dia pindah. Jenengan tahu enggak apa rahasia kemenangan di Palestina, sahabat-sahabat kita di sana, saudara kita? Ternyata salah satu sumber dari intelijen Israel sampai saat ini mereka belum bisa mengungkap di mana tempat tahanan-tahanan itu. Tahanan-tahanan Israel kan hampir tidak satupun berhasil diselamatkan oleh Yahudi ataupun oleh sahabat-sahabatnya Amerika dan seterusnya. Bukan tidak bergerak intelijennya Pak, bergerak semuanya itu, tapi satupun nihil hasilnya, nggak berhasil. Tahu rahasia keberhasilan saudara kita di Palestina? Al-Quran. Ternyata selama ini mentok orang intelijen Israel itu mentok, gak iso mengungkap karena bahasa sandi yang digunakan oleh mereka bahasa Al-Quran. 90% komunikasi mereka itu tempatnya di sini, terus butuh makanan, butuh amunisi senjata, butuh ini semuanya pakai Al-Quran. Coba bayangkan. Berarti kan dia memahami, Al-Quran itu bukan hanya untuk dihafal saja, melainkan diterapkan dalam kehidupan keseharian mereka. Sampai dalam peperangan mereka menggunakan simbol-simbol sandi-sandi pakai Al-Quran, Mbak. Ya, kulu wasrabu wala tusrifu. Oh, berarti amunisinya wis titik iki. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Oh, wis. Ya, jadi mereka menggunakan itu yang tidak bisa diungkap oleh orang-orang Israel. Hebat ya Al-Quran itu ya. Dan hampir coba jenengan perhatikan, semua peperangan yang dilakukan oleh saudara kita di Palestina itu semua nama-namanya menggunakan Al-Quran. Tufanul Aqsa. Nah, Tufanul Aqsa itu terdapat di dalam Al-Quran Pak. Ketufan gitu ya, seperti tufan. Terus juga ada ababil. Ababil kan ada itu dalam Al-Quran juga ya. Ababil, tarmihim. Jadi hampir semua nama-namanya peperangan yang dilakukan oleh mereka itu menggunakan Al-Quran. Inilah. Jenengan sudah sampai mana dari Al-Qurannya itu? Sudah sampai ke situ? Ya Allah, kadang awak dewe itu ya. Ini makanya penting fi dhilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Kita akan membaca beberapa biografi para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat mereka itu berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya misalnya An Ibni Abbas An Umar radhiyallahu anhuma anhu kana idza dakhala baitahu nasyaral mushaf fa qara'a fihi. Jadi Umar setiap kali masuk ke dalam rumahnya langsung mushaf itu Pak yang dibaca. Langsung disebar mushaf itu. Ya kepada keluarga-keluarganya disebar tuh Al-Qur'annya dibaca setiap kali masuk ke rumah. Kalau kita kira-kira apa Pak? Yang pertama kali dicari saat masuk rumah? Itu kan. Ini sahabat Umar ini ya. Nahi ka an qiraati. Kemudian idza raja'a ahadukum min suqihi falyansur al-mushaf wal yaqra'uhu. Dan sahabat-sahabat yang lainnya setiap mereka pulang dari pasar, ya dari pasar pulang ke rumah, bukannya kasur atau bantal atau leye-leye, enggak, langsung Al-Quran ya, dibaca Al-Qurannya itu. Jadi sangat luar biasa mereka interaksinya dengan Al-Quran. Wa kana Ibnu Mas'ud idza ijtama ilaihi ikhwanuhu nasyaru al-mushaf. Ibnu Mas'ud apabila datang kepada beliau sahabat-sahabatnya, maka Ibnu Mas'ud menyuguhi mereka apa? Bukan teh, bukan kopi, makanan, enggak, Al-Quran yang dihidangkan tuh Al-Quran ya, disebarno Al-Quran ini. Coba sesekali lah jenengan nonok tamu ya, Al-Quran, ayo tilawah bareng ya. Ini ya nasyaru al-mushaf faqra'u wa fassara lahum. Setelah disebarkan Al-Qur'annya, Ibnu Mas'ud mentafsirkan Al-Qur'an tersebut dan mereka menyimak.
Sampai-sampai man arada ayakhudhal Qur'an goddon toriya kama unzil falyakhudhu min ummi abdi ibnu Mas'ud. Barang siapa di antara kita yang hendak mendengarkan Al-Quran hangat, fresh, baru saja turun dari langit, maka dengarkanlah bacaan Ibnu Mas'ud. Jadi betul-betul setiap Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran, membacakan tafsir Al-Quran, itu fresh banget itu Pak. Ya fresh banget, seneng banget ini ya. Masya Allah, seperti itulah kecintaan mereka dalam kehidupan kesehariannya dengan Al-Quran. Nah, suatu saat ya, wa anil A'mas marra Arabi bi Abdullah bin Mas'ud wa yuqri'u qauman Al-Quran. Suatu saat Ibnu Mas'ud sedang membacakan Al-Quran dan tafsirnya kepada para sahabat-sahabatnya di satu majlis. Lalu tiba-tiba ada Arabi. Arabi itu ada orang desa lah, ya, orang pedalaman begitu ya, melihat Ibnu Mas'ud beserta dengan mereka. Mayasna'u haula, katanya orang pedalaman ini, apa yang sedang mereka lakukan itu katanya, kok ngumpul-ngumpul ya, fasami'ahu Ibnu Mas'ud, lalu kemudian Ibnu Mas'ud mendengar Pak. Ibnu Mas'ud mendengar dan berkata, yaktasimuna mirasa Muhammad, kami ini sedang membagi-bagikan warisan Nabi Muhammad. Ya, kami sedang membagi-bagikan warisan Nabi Muhammad. Jadi warisan Nabi Muhammad itu bukanlah harta, bukanlah kekayaan ataupun yang lain, melainkan warisannya adalah ilmu, Al-Quran itu warisan. Makanya Abdullah bin Mas'ud, kami sedang berkumpul di sini untuk membagi-bagikan warisan Nabi Muhammad. Warisannya itu Al-Quran Pak ya. Kalau kita kan warisan ya, oleh warisan, kalau tahu bagi-bagi Al-Quran gitu, bagi-bagi ya kajian-kajian, ayo ono pembagian warisan nih, lo nang di warisan kok gak ono ya. Mana warisannya? Tiba-tiba warisannya adalah pengajian ya. Walah tak kiroi bagi-bagi takjil gitu kan. Dan wakana sahabah ahrasun nasi ala tadabburil Quran, dan para sahabat ternyata orang yang paling bersemangat untuk mentadabburi Al-Quran Pak. Ya, memahami maknanya dan menguasai dan mengamalkannya ini ya. Misalnya salah satu contoh, sebagian mereka di antara sahabat yaqifu alal ayah al-lailah au juz'an minan nahar. Coba satu ayat saja mereka baca berulang-ulang semalaman suntuk. Satu ayat mereka baca semalaman tuh, diulang-ulang terus ayatnya itu. Ini ya sebagian sahabat. Ada yang juz'an minan nahar, satu ayat dibacanya berulang-ulang sampai setengah hari dibacanya itu. Ada yang membaca satu ayat berulang-ulang, diulangi terus sampai semalaman. Ada yang setengah hari, diulang-ulang terus dan dipahami, pahami maknanya itu ya Allah. Rasul misalnya, fahadar Rasul seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, qama lailatan minal layali yaqra'u ayatan wahidah. Rasulullah pernah membaca satu ayat semalaman suntuk ini sampai subuh Pak. Jadi mulai dari Isya sampai subuh cuma yang dibaca ayatnya satu saja. Ayatnya apa? Ya ayatnya in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ini diulang-ulang, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum, terus dibaca sampai subuh Pak. Ya, apa artinya ini? In tu'adzibhum, in apabila engkau ya Allah menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka itu yang bakal jenengan siksa ibaduk, hamba-hambamu. Ini yang dipikirkan bukan diri Rasulullah ataupun keluarganya, melainkan hamba-hamba Allah ini, umatnya. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, jika engkau memaafkan mereka, mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau
yang aziz ya dan yang bijaksana. Aziz itu la yaghlib wala yughlab, selalu menang, enggak pernah dikalahkan. Itu aziz. Kalau hakim, wad'u syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya hakim. Ya, hakim. Masya Allah, ini dibaca Pak semalaman sampai subuh oleh Rasulullah itu. In tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sesekalilah jenengan coba ini baca semalaman ini ya. Ya, dibaca semalaman, kira-kira seperti apa. Nah, ini Rasulullah ya. Rasulullah satu ayat saja ditadaburinya sangat luar biasa. Wa anil Qasim bin Ayyub sami'tu Sa'id bin Jubair. Saya mendengar sahabat Sa'id ibnu Jubair ini yuraddidul ayah, mengulang-ulang ayat di dalam solat bid'an wa ishrina marrah, 29 kali. Jadi satu ayat di dalam solat beliau ulangi 29 kali gitu ya. Kalau misalnya di asyhada ada imam yang mengulang-ulangi ayat, satu ayat 29, gimana Pak jenengan perasaan? Waduh, ini dari mana ini tuntunannya gitu ya. Ini 7 kali Sa'id bin Jubair. Wattaqu, ayatnya wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yudlamun. Masya Allah, memang ayat yang mereka ulang-ulang itu Pak benar-benar mempengaruhi ya. Ini wattaqu, takutlah kalian yauman, hari ya, satu hari, turja'una fi ilallah, di mana kalian dikembalikan pada hari itu kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin, kemudian masing-masing di antara kita ini diberikan balasannya apa yang dikerjakan. Oh, yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan, begitu ya. Wa hum la yudlamun, mereka tidak dizalimi, tidak dikurangi gitu ya. Ini dibaca berulang-ulang oleh Sa'id bin Jubair dalam satu solat gitu ya. Dan ayat ini nazalat fil Quran, akhiru ayatin nazalat fil Quran. Ayat terakhir turun daripada Al-Quran itu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kita semuanya di hari di mana kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua amalan yang kita kerjakan itu akan disempurnakan, dibalas. Asma binti Abi Bakar. Ya, Asma ini putrinya Abi Bakar. Yahki anha hafidun laha. Ya, beliau ini qaraat yauman fi shalah surat At-Tur. Beliau pada saat salat membaca surat At-Tur. Pada saat nyampe firman Allah, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum akhadhat tukarriruha wa tukarriruha. Ya, beliau di saat nyampe di ayat tersebut famannallahu alaina ini diulang-ulang terus sampai dia pergi ke pasar untuk memenuhi keperluannya, ada keperluan, dan kembali lagi ke rumah, beliau masih membaca famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ya, famannallahu alaina, Allah memberikan nikmat kepada kita dan Allah menjauhkan kita daripada siksa api neraka. Gitu. Dibaca terus itu. Berangkat ke pasar sampai pulang ke pasar, beliau masih wiridan ini. Wiritan ini ya. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Jadi memang luar biasa mereka itu bersama dengan Al-Quran sangat luar biasa. Beberapa di antaranya juga Ibnu Mas'ud ini ya. Ya, Ibnu Mas'ud alimni, didatangi oleh seorang sahabat dan dia bertanya kepada Ibnu Mas'ud, alimni kalimatin jawami'ah nawafi', ajarkanlah saya beberapa kalimat yang benar-benar jitu, yang benar-benar bermanfaat. Maka Ibnu Mas'ud memberitahu beberapa kalimat, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama kata Ibnu Mas'ud. Wa tahzulum al-Qur'an aina mazal, dan jangan pernah engkau meninggalkan Al-Qur'an dimanapun. Ya, di saat berdiri, duduk, berbaring, di mana saja kamu jangan pernah meninggalkan Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an terus-menerus. Ya.
Wa man ja'aka bisidqin min saghirin aw kabir wa in kana ba'idan baghidan faqbalhu minhu. Apabila datang kepadamu kejujuran atau kebenaran baik dari anak kecil maupun dari orang tua, jauh ya, baik dia jauh ataupun dia itu musuh, maka terimalah jika memang itu benar. Ya, jadi yang pertama tidak boleh menyekutukan Allah, yang kedua bersama selalu dengan Al-Qur'an, dan yang ketiga kebenaran apapun yang datangnya baik dari anak kecil maupun orang dewasa, jauh maupun musuh kita, terima. Dan yang terakhir, wa man ja'aka yakdzib wa in kana habiban qariban fardudhu alaih. Dan apabila ada seseorang yang datang dengan kebohongan, meskipun dia orang yang amat sangat dekat dengan kita dan kita cintai, tolak. Insya Allah itu kalimat yang amat sangat berguna, bermanfaat. 4 itu ya. Tidak menyekutukan Allah, selalu bersama dengan Al-Quran, selalu menerima kebenaran ya meskipun dari musuh kita, menolak kebohongan, dusta, fitnah meskipun itu datangnya dari orang-orang terdekat kita atau orang yang kita cintai. Baik, kemudian juga beberapa di antara kisah lain ya, kisah lain daripada mereka di bawah naungan Al-Quran itu ya. Khala Umar data yaumin faja'ala yuhaddisu nafsah ya. Suatu saat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu khala itu buang hajat, buang air kecil atau buang air besar begitu ya. Atau khala ini berkholwat ya, menyendiri, berkholwat. Tetapi kalau kholwah bagi suami dan istri itu berhubungan maknanya. Banyak makna daripada khala. Sementara yang di sini bermakna al-kholwah ya. Umar sedang sedang menyendiri lah ya. Lalu dia berbicara dengan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa umat Muhammad ini masih berselisih? Ya masih berselisih, masih berbeda-beda. Padahal Nabi mereka sama, kiblat mereka sama. Ya kan? Nabi kita Nabi Muhammad, kiblat kita Ka'bah. Gak ada perbedaan di situ. Tetapi dalam masalah argumen, dalam masalah pendapat, dalam masalah sikap, seringkali terjadi banyak sekali di kalangan mereka. Kenapa katanya? Padahal nabinya satu, kiblatnya satu. Apa ini yang menyebabkan perbedaan di antara mereka? Akhirnya Umar tanya kepada Ibnu Abbas, karena di masa itu Ibnu Abbas termasuk sahabat yang paling ahli dalam bidang tafsir. Suatu saat Umar mengumpulkan para kibar ya, mengumpulkan pembesar-pembesar sahabat. Namun Umar membawa Ibnu Abbas yang di saat itu usianya masih belum dewasa, masih kecil. Kenapa? Paling kecil di situ Ibnu Abbas ya. Setelah mereka ditanya oleh Umar terkait dengan asbabun nuzul, kira-kira ayat bukan sabih apa itu ya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir itu apa? An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Nah itu saat ditanya semuanya para sahabat senior menjawab ayat tersebut menunjukkan bahwasanya Islam menang di kota Mekah. Mereka datang kepada Rasulullah berbondong-bondong untuk mengakui keislamannya. Semuanya hampir pendapatnya sama, kecuali Ibnu Abbas. Ibnu Abbas saat ditanya saat itu terkait dengan tafsir surat An-Nasr, ayat ini turun menunjukkan Nabi Muhammad sudah hampir wafat. Ya, ini menunjukkan wafatnya baginda Rasulullah. Makanya disuruh perbanyak fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, banyak bertasbih dan banyak beristighfar. Ya, tasbih dan istighfar Pak ya. Ya, perbanyak itu karena disuruh banyak zikir, tasbih, istighfar karena Rasulullah menjelang wafat saat itu. Ini Ibnu Abbas ini masih kecil padahal saat itu. Umar pun terkejut dengan kecerdasannya ini. Nah ini tanya ya, Umar tanya kepada Ibnu Abbas terkait dengan kenapa nabinya sama, kiblatnya sama, kok masih tetap saja berselisih mereka itu. Ternyata dijawab oleh Ibnu Abbas, ya Amirul Mukminin, inna unzila alaina al-Qur'ana faqra'nahu wa 'allamna fima unzil. Wahai
Umar, sesungguhnya telah diturunkan kepada kami Al-Quran, lalu kemudian kami membacanya dan kami mengajarkannya sesuai dengan yang diturunkan. Sementara saya kunu ba'duna, setelah kita para sahabat tabi'in dan tabi'in terus ke depannya ini akan ada kaum di mana mereka membaca Al-Quran namun gak paham maknanya. Ya gak paham maknanya. Lalu kemudian fima unzilah, sababun nuzulnya pun juga gak paham, sehingga mereka berbeda pendapat. Bukan cuma itu, bisa menyebabkan saling membunuh dan menumpahkan darah. Jadi kualitas Pak ya. Jadi kenapa kalau di masa Rasulullah tidak ada perbedaan di kalangan mereka? Karena mereka membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Sementara di masa kita tidak semuanya paham apa yang dimaksud daripada Al-Quran. Dan juga ini ya, Ibnu Mas'ud, unzila alaikumul Quran lita'malu bihi. Al-Quran diturunkan supaya diamalkan ya. Bukan hanya dibaca melainkan diamalkan ya, diamalkan. Sehingga di antara simah ya, di antara ciri-ciri para sahabat, sifat-sifat sahabat itu di dalam surat At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Jadi di antara mereka para sahabat yang apabila dibacakan ayat Al-Qur'an semakin bertambah itu imannya. Ya, bertambah imannya. Terus kemudian di dalam surat Al-Ahzab 24, pada saat orang-orang mukmin melihat kelompok atau orang-orang kafir itu ya, qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Jadi saat mereka berhadapan dengan musuh-musuh Allah di dalam peperangan, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi mereka gak takut Pak ya, gak takut. Makanya ada kisah, ada sebuah cerita itu, kenapa yang amat sangat ditakuti oleh orang-orang Yahudi itu orang-orang di Palestina. Sebab orang Palestina berbeda orientasinya dengan orang Yahudi. Kalau orang-orang Palestina itu mereka cari mati. Mereka itu mencari mati. Sementara orang-orang Yahudi itu mempertahankan hidup. Dan itulah yang membuat mereka ketakutan itu. Ya, orang-orang Palestina itu kan dalam Al-Quran disebutkan iman nasruh awi syahadah, ihdal husnayain, satu di antara dua kebaikan. Iman nasruh, apakah itu kemenangan, awi syahadah, atau mati syahid. Makanya mustahil beberapa kali mulai dari diusir dan seterusnya mereka tidak menyurutkan semangat untuk bersabar dan seterusnya, karena memang yang dicari menang atau mati syahid. Sementara kalau pihak lawan mereka mempertahankan hidup, takut mati ya, takut mati. Ini yang memang ditakuti oleh mereka itu ya. Kok ono wong golek mati lho, kok ono. Karena ini saat mereka bertemu dengan kelompok lawan, maka yang mereka katakan inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Mereka semakin bertambah imannya dan semakin pasrah kepada Allah. Baik. Kemudian juga disebutkan ya, bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu min hukukil Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an yang kita baca setiap harinya atau selalu berada di dalam rumah kita ataupun di mana-mana ya, karena ini pedoman kita kan Al-Qur'an ini. Lah ini mempunyai hak Pak. Jadi minal hukuk ya, mempunyai min hukukil Qur'an, di antara hak Al-Quran yang wajib kita tunaikan. Yang pertama itu adalah hakut mana ini? Jadi bukan hanya dibaca saja ya Al-Quran itu, melainkan cukup banyak hak-hak yang harus kita tunaikan terkait dengan Al-Quran ini. Yang pertama terkait dengan hukukul Quran, mana ini ya? Ya, yang pertama adalah hakul iman wa tasdik. Ya, kita harus mengimani dan membenarkan Al-Quran.
Jangan sampai kita mempunyai keyakinan ada kekurangan di dalam Al-Quran. Wah, kayaknya tidak terbahas dalam Al-Quran ini, masalah ini. Wah, kayaknya di dalam Al-Quran tidak ditemukan, tidak bisa memecahkan masalah. Gak boleh, Pak. Jadi Al-Quran itu semuanya menjawab problematika umat dulu ataupun sekarang. Dan semakin ke depan, mukjizat yang terdapat di dalam Al-Quran itu akan semakin terungkap dan terungkap dan terungkap. Misal, ya dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwasanya jasad Fir'aun itu tidak akan pernah rusak, itu gak bakalan hancur. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Ternyata itu dalam Al-Quran sudah disebutkan jauh-jauh hari, ya. Sementara setelah diteliti secara ilmiah, oh di situ ada kandungan garamnya lebih banyak dan seterusnya begitu ya. Itu sudah disebutkan Al-Quran, sehingga beberapa para ilmuwan itu dengan menemukan setelah diteliti, mereka langsung beriman kepada Allah. Misal ada juga di Al-Quran itu bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara laut dengan air tawar itu ada barzakh, ada pembatas, sehingga keduanya tidak bercampur, itu tidak bercampur. Ya, itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Makanya ada di atas laut, ya di atasnya laut, di bawahnya air tawar, ada hidup ikan tawar di situ ya. Gak campur itu, Pak. Gak campur. Padahal podo-podo banyu, sama-sama air, tapi gak campur. Jadi kita hak yang wajib kita tunaikan terhadap Al-Quran, kita meyakini, mengimani. Misalnya kemenangan itu datangnya dari Allah dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua di antara hak ya daripada Al-Quran itu hakut tilawatihi. Selain kita mengimani, meyakininya, yang kedua hak membaca, dibaca Al-Quran itu. Terutama di bulan suci Ramadan, anjuran khusus bagi kita semua untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, ini sebentar lagi sudah masuk di 10 terakhir Ramadan ini, lebih dikencengkan lagi bacaan Al-Qur'annya ya. Dikencengkan lagi. Kemudian juga termasuk di antara hak yang wajib ya, yang wajib ditunaikan oleh seseorang kepada Al-Qur'an, hakku hifdzih, hak menghafalnya. Ya, menghafal, Pak. Mosok mulai biyen yo bacaannya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas begitu ya. Ya nambahlah. Jangan banyak-banyak, setiap harinya cukup 3 ayat. Ya cukup 3 ayat, jenengan hafalkan, diulang-ulang di setiap sholat 5 waktu itu ya. 3 ayat atau Ustadz, kalau 3 ayat terlalu berat ini. Ya, 1 ayat pun nggak ada masalah. Istiqomah tapi, Pak. Ya hari ini 1 ayat, diulang-ulang selama 5 kali di sholat 5 waktunya. 5 ayat ini. Tapi kalau misalnya ayatnya pendek, Yasin, masa sakdinuan wiritan Yasin gitu. Toha, Kaf, Ya, Ain, Sod, Kaf, Ya, Ain, Sod gitu ya. Terus ya ditambah lah ya. Kalau misalnya ayatnya mudah, mungkin tidak, ya jangan 1 ayat lah, melainkan lebih dari ayat. Tapi itu adalah hak yang harus kita tunaikan terhadap Al-Quran ya. Yang pertama hak meyakininya dan membenarkannya, yang kedua hak membacanya, dan yang ketiga hak menghafalnya. Ini kewajiban kita kepada Al-Quran, menghafalnya ya. Ustadz, ya kalau gimana Ustadz, kalau misalnya saya tidak menghafal tapi saya membackup operasional orang-orang yang hafal, nah, mending. Iya mending, karena dalam hadis man jahaza ghazian faqad ghaza. Seseorang yang memberikan fasilitas bagi orang-orang yang berjuang, maka dia sama pahala dengan orang yang berjuang. Sama, memfasilitasi ini fasilitas pengajian. Ini yang mau inisiasi pengajian, dia dapat dia pahalanya ya. Dapat pahalanya. Jadi kalaupun tidak bisa melakukan hal itu, tapi kita fasilitasi, dapat pahala kita. Kemudian selain menghafal, ditadabburi. Ini kewajiban kita terhadap Al-Quran ini.
mentadabburi. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal memudzakir. Sungguh telah aku jadikan Al-Quran ini mudah untuk diingat. Jadi tadabburi, maka harus ditadabburi di sini ya. Sahalna, katanya Ibnu Katsir, kami mudahkan lafadznya, kami mudahkan maknanya bagi seseorang yang ingin mentadabburinya. Jadi ditadabburi. Kemudian selain tadabbur, di antara hak yang wajibnya. Tetapi di sini tadabbur ada dua, Pak. Ada tadabbur mufassal, ada tadabbur mujmal. Kalau mufassal itu detail, setiap kalimatnya ditadabburi, setiap kalimatnya ditadabburi. Kalimatnya ya ditadabburi secara nahunya, sorofnya, tafsirnya, ulumul Qur'annya. Waduh, 12 ilmu. Satu kalimat itu bisa dipandang dari 12 ilmu itu. Itu kalau ingin detail ya. Ada yang secara mujmal, secara global. Oh, ayat ini ternyata membicarakan tentang ini. Oh, ayat ini membicarakan tentang ini gitu ya. Global. Selain itu juga, selain ditadabburi, Pak, hak di antara hak Al-Qur'an adalah hakul amal, diamalkan. Ya, diamalkan ini. Ya, jangan cuma dihafal, jangan cuma dibaca, jangan cuma dihafal, jangan cuma ditadabburi, melainkan juga harus diamalkan itu, Pak. Ya, diamalkan Al-Qur'an. Ya, malah yang mengamalkan Al-Qur'an, dan tidak semuanya, hanya beberapa poin saja, itu di negara-negara barat ya. Seperti misalnya an-nadhafah minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman gitu ya. Lalu kemudian juga bekerja secara profesional, itu malah justru orang-orang Islam ya tidak banyak yang menerapkan poin tersebut. Selain juga mengamalkan daripada Al-Quran, hakut tahakum ilal Quran. Ya, hakut tahakum ini hak untuk berhukum dengan Al-Quran. Jadi hukumnya pakai Al-Quran. Afa hukmal jahiliyah ya bukun. Jangan sampai kita menggunakan hukum-hukum jahiliyah. Ya, hukum jahiliyah. Kemudian juga hakut ta'zim, hak memuliakan Al-Quran. Ya, memuliakan Al-Quran itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, insot inda tilawah, mendengarkan di saat kita membaca Al-Quran. Ya, saat ada orang membaca Al-Quran, kita insot mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu. Lalu kemudian juga ya al-ikhbat inda tilawatil Qur'an ya. Jadi ikhbat itu kita khusyuk ya. Kalau boleh menangis, menangis saat itu ikhbat di saat membaca Al-Qur'an. Kemudian juga di antaranya ya adab-adab membaca Al-Qur'an itu ya, itu salah satu di antara ta'zim, bersuci, lalu kemudian menghadap kiblat, menggunakan pakaian yang sopan dan seterusnya, itu termasuk ta'zim yang memuliakan Al-Qur'an. Tidak boleh ditaruh di lantai. Ada juga hak lain tablik ya. Selain itu juga disampaikan di tablik ya, disampaikan. Dan yang terakhir hakul istishfa, hak berobat. Jadi kalau jenengan ingin berobat dengan Al-Qur'an ya apa? Makanya ada beberapa teman-teman yang punya inisiatif madu Al-Qur'an ya. Bukan madu hutan lagi, madu Al-Qur'an. Ya, madunya sudah dikhatamkan Al-Qur'an gitu ya. Syifa sebagai obat. Nggih, itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan pembahasan pagi hari ini, yaitu fi dhilalil Qur'an, di bawah naungan Al-Qur'an. Ya, kita harus mengamalkan daripada apa yang terdapat dalam Al-Qur'an tuh, hak-hak yang harus kita tunaikan. Nggih ngoten, monggo. Ada yang perlu didiskusikan terkait dengan tema pembahasan kita, kami persilahkan. Baik, jazakallah khair Ustaz atas materinya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan. Terima kasih, mau tanya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, temanya luar biasa ya, karena ini memang pedoman yang harus kita yakini dan ujungnya harus kita amalkan, dan paling ujung karena ridho Allah
semata mengamalkannya. Yang kami tanyakan Ustadz, fi dhilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran itu Sayyid Qutb yang beliau meninggal di gantungan, meninggalnya itu di gantungan. Dan bagi haroki, bagi pendakwa itu mudah untuk mencerna buku beliau gitu ya. Tetapi bagi yang mungkin masih awal, tidak terbiasa berdakwah, itu agak sulit karena bahasanya itu cukup tinggi di bawah naungan Al-Quran tersebut. Nah, mungkin yang perlu diinikan kepada yang lain, tahapan untuk tafsir, karena ada Ibnu Katsir, ada Hamka gitu ya, tafsirnya Buya Hamka, mungkin bisa Depak gitu. Yang mana Ustadz? Karena memang fi dhilalil Quran itu bagus memang ya, bagi orang yang terbiasa berdakwah itu isinya bagus sekali gitu ya. Dan memang semuanya itu bagus. Jadi seyogianya di dalam rumah itu ada tafsir gitu ya. Karena mungkin mobil punya punya yang bagus-bagus, ternyata tafsir itu enggak punya gitu ya. Nah, itu sangat disayangkan gitu. Setiap rumah tangga itu kalau bisa itu ada tafsir secara lengkap, baik itu Ibnu Katsir atau fi dhilalil Quran atau salah satu di antaranya, karena itu memang pedoman. Dan bila kita baca secara teliti ya, 1 hari 2 lembar, memang benar-benar pertanyaannya ya tahapan. Tahapan itu orang pertama kali itu yang mana Ustadz? Oke. Itu aja nggih. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tafsir itu memang beragam ya, bermacam-macam. Ada tafsir lafzi ya. Jadi tafsir itu kalau dalam penjelasannya ada banyak ya. Ada tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu tafsir Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran yang lainnya, ayat dengan ayat, surat dengan surat begitu ya. Ada tafsir maudu'i, tafsir yang sifatnya tematik gitu ya, tentang sedekah, tentang sholat, tentang puasa, jadi sudah digariskan, sudah tematik begitu ya. Kalau punya Wahbah Az-Zuhaili itu tafsirnya maqasid ya, tafsir al-maqasid, tujuan-tujuannya dari ayat 1 sampai ayat sekian itu membicarakan tentang ini, dari ayat sekian ke ayat sekian membicarakan tentang ini. Dan hampir semua tafsir sekarang itu sudah mutarjam, sudah diterjemah ya, sudah diterjemah. Kalau di pondok-pondok tradisional yang termasuk wajib dipelajari oleh masing-masing santrinya itu tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu tafsir muyassar, sangat mudah untuk dipahami, cuma mengetahui lafaz dan maknanya saja ya, tidak secara detail, cuma mujmal ya, secara ijmal, global saja ya. Tafsir Jalalain itu ya cuma lafadznya, maknanya kutibah ay furidoh, maknanya al-jala al-hasy itu cuma maknanya lugotannya. Jadi ada tafsir bil ma'thur ya, tafsir Al-Qur'an yang dimaknai dengan Al-Qur'an yang lain atau dengan hadis sahih. Yang kedua ada tafsir bil lughah ya, dilihat dari bahasanya itu, Ada yang tafsir bil ra'yi, tafsir ya bil ara' gitu ya, pendapat para ulama terkait dengan hal itu. Misalnya seperti tafsir Ibnul Qayyim ya. Terus kemudian ada juga tafsir ya isyari ya. Tafsir isyari itu afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at dan seterusnya. Itu dari ayat tersebut diambil pelajaran, kesimpulan A B C D E F G gitu ya. Jadi banyaklah.
Sementara tahapan tafsir yang perlu kita pelajari, yang jelas sekarang semuanya tafsir sudah diterjemah, mulai dari tafsir Ibnu Katsir, ya ada tafsir Ibnu Zuhaili, punya Syekh Imam Zuhaili, banyak tafsir-tafsir sekarang. Dan di dalam HP pun juga banyak ya, aplikasi tafsir itu sudah banyak sekali. Ibnu Katsir jenengan bisa download di Play Store, itu sudah ada yang terjemahan itu. Hanya saja pertanyaannya, komitmen kita bacanya itu loh. Ya, tafsir akeh sampai Ibnu Katsir itu ya di pondok itu dapat terjemahan Ustadz gak pernah diwoco mubazir gini. Ya akhirnya ditaruh di pondok, di perpustakaan itu. Ya, jadi yang pertama itu direkomendasi bagi mubtadiin, bagi orang yang awal itu cukup tafsir muyassar saja, tafsir yang mudah-mudah saja, secara makna saja, lafadz secara bahasa saja. Ya, kalau punya Said Qutb kan memang kental sekali dengan dakwahnya begitu ya. Selain bahasanya sangat sulit sekali untuk dicerna, lalu kemudian juga pembahasan dakwahnya itu sangat berat ya sekali. Kalau mubtadiin nanti bisa trauma gak iso gak mau tafsir meneh itu. Nah, makanya yang ringan-ringan saja baca tafsirnya, jangan yang sulit. Tafsir muyassar. Kalau misalnya setelah itu tafsir Jalalain, ya kalau misalnya ingin lebih dalam lagi tafsir Ibnu Katsir. Oh, ingin dalam lagi misalnya tafsir Fi Zilalil Quran atau tafsir Wahbah Az-Zuhaili ya, dan seterusnya. Nggih ngoten Bu. Jadi tafsir muyassar ya yang pertama kali. Kan sekarang hampir di setiap Al-Quran jenengan kan ada tafsirnya ya, di sampingnya itu ya. Kan ada itu, di sampingnya Al-Qurannya itu ada tafsirnya itu, terus ada kesimpulannya, ada yang asbabun nuzulnya di bawah itu. Ada kitab tafsir yang sudah dilengkapi dengan Al-Quran yang sudah dilengkapi, itu saja dibaca, hatam saja, Masya Allah, hatam saja, itu sangat luar biasa. Nggih ngoten Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin menyampaikan, saya pernah baca sebuah artikel ya, bahwa ada perdebatan di situ orang membaca Al-Quran, di mana yang satu mengatakan percuma Anda baca kalau Anda tidak ngerti. Artinya kan harus mentadaburi isi Al-Quran itu. Banyak orang yang kemudian tidak membacanya karena kesulitan untuk mentadaburinya. Ya meskipun ada tafsir tapi malas bacanya Pak Ustadz. Kadang-kadang juga nggak ngerti. Sehingga diambil jalan yang paling dasar gitu ya. Sesuai dengan turunnya ayat suci Al-Quran yang pertama, yaitu Iqra. Baca itu. Yang baca aja bisanya. Karena memang untuk melangkah ke tahap-tahap seperti yang disampaikan Pak Ustadz itu butuh waktu, butuh proses dan tidak mudah itu. Sehingga akhirnya yang seperti ini bagaimana Pak Ustadz kalau hanya bisa meluangkan waktu, yang lebih baik meluangkan waktu membaca Al-Quran daripada tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Sehingga itu yang bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Kalau seperti tahapan yang disampaikan Pak Ustadz itu sebetulnya kan minoritas Pak Ustadz. Nggak banyak orang yang seperti itu. Yang mayoritas itu kan baca. Dan itu pun juga nggak banyak juga yang mau membaca itu. Nah, yang seperti ini gimana Pak Ustadz? Hanya bisanya membaca aja. Sementara bayang-bayang percuma membaca kalau nggak ngerti isinya. Maksudnya apa? Yang begini gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hadis itu disebutkan Pak, bahwasanya as-shaumu wal Quran yashfa'an. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang melakukannya. Puasa berkata, ya Allah berikanlah syafaat pertolongan kepada orang tersebut karena dia rela, ya taruka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan makan minum
lalu kemudian juga syahwat dengan istrinya, itu demi saya kata puasa, maka berilah syafaat dia. Sementara Al-Quran pun juga sama. Ya Allah, berilah syafaat orang yang membaca Al-Quran. Kenapa? Membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia rela untuk tidak tidur di waktu malam karena saya. Ya, jadi dia rela untuk tidak tidur di waktu malam untuk membaca Al-Quran. Baca. Ya, membaca saja Al-Quran bela gitu loh Pak. Apalagi mentadaburinya, ya, dan mengamalkannya, sangat luar biasa. Ya, jadi membaca paling kecil itu sudah membaca, dan setiap membaca Al-Quran kita dapat satu pahala dari setiap huruf yang kita baca. Nah, jadi hadisnya itu dia rela untuk tidak tidur di waktu malam hanya untuk membaca Al-Quran. Berilah syafaat. Itu minim bahasannya. Ya, jadi baca saja gak masalah. Al-Quran baca saja itu sudah ibadah. Al-muta'abbadu bitilawati. Kan definisi daripada Al-Quran apa? Nah, definisi daripada Al-Quran itu salah satunya al-muta'abbad bitilawatihi, bernilai ibadah bagi orang yang membacanya. Jadi membaca saja sudah ibadah itu. Baca saja ibadah. Ya, tadabbur pun semakin tambah lagi, bertambah imannya nanti. Ya, jadi ngoten Mbak San nggih, kalau memang ya yang jelas ya kata jenengan barusan, kalau bisa jangan cuma membaca, melainkan ditingkatkan ke level berikutnya, yaitu menghafal. Setelah menghafal ya mentadabburi, setelah mentadabburi ya mengamalkan, setelah mengamalkan mendakwahkan. Ya ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ada istilah sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan semuanya, maka tidak boleh ditinggalkan semua. Ya bisanya baca ya baca. Ya sing repot wis gak maca, ya gak ngaji, ya gak. Tapi komentator utama begitu ya. Komen, nah gak ngaji tapi ya. Itu sing salah. Makanya itu ada kan dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi seseorang mengucapkan sesuatu sementara dia sendiri gak ngelakoni, gak mengamalkan. Itu dosa besar itu. Nasihati kayak saya ini ya, menasihati orang lain, ternyata saya tidak mengamalkan yang saya sampaikan. Itu dosa besar itu. Tetapi lebih dosa besar lagi Pak Hasan, jika dia sudah tidak mengamalkan dan tidak menyampaikan gitu ya. Itu lebih dosa besar lagi. Ya, sudah tidak menyampaikan, ya tidak mengamalkan, juga belajar pisan, lebih dosa besar lagi itu. Nah, gitu kan nggih. Ya, jadi ya kalau misalnya kita hanya bisa baca, ya udah bismillah. Kita baca saja. Bismillah. Nggih. Bismillah Ustadz, mau tanya hidup di bawah naungan Al-Quran dari beberapa tahapan yang tadi Ustadz jelaskan, kan kita setiap beramal itu harus sesuai yang dicontohkan dengan Rasulullah. Nah, dengan perkembangan zaman ini, dari tahapan membaca itu beberapa tahun yang lalu kan sudah dimulai teman-teman itu untuk mengamalkannya itu dengan one day one juice itu. Jadi kita buat grup kemudian untuk memperkuat itu. Nah cuman berjalannya waktu itu ada ya itu kan nggak seperti yang Rasulullah lakukan gitu. Begitu pula tadi dari tahapan membacanya itu ada lagi yang awards namanya, one week one juice. Itu yang kita baca adalah menerjemahkannya. Dasarnya kan adalah kalau umat Islam itu ditanya pedoman kita itu apa? Al-Quran gitu. Jadi apapun itu harus kita ngambil dari Al-Quran. Membacanya oke, sudah baca, sudah hatam, sudah berapa kali. Tapi isinya, nah ini dia. Kadang sampai kita meninggal pun belum hatam itu.
baca artinya. Nah, demi untuk memperkuat itu, maka bagaimana kalau kita membentuk grup dengan awards itu tadi, supaya kita bersama-sama memperkuat diri untuk semangat memahami Al-Quran. Tapi itu pun kan belum sampai ke tafsir, ya setidaknya tahulah terjemahannya. Seperti itu. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inisiatif tersebut bagus sekali ya. Jadi bagus sekali, seperti One Day One Juice bagus. Tapi nampaknya dulu sempat ramai sekali One Day One Juice, sekarang sudah tidak seramai dulu ya. Enggak tahu apakah masih ada itu ya One Day One Juice itu, Bu? Masih ya? Nah, ya itu sebenarnya fasilitas untuk mempermudah kita beribadah kepada Allah. Karena kalau kita ibadah sendirian tuh males. Ya ibadah sendiri tuh males. Apa menek moco terjemahan Al-Quran, waduh males itu. Kalau cuma sendirian, baru satu ayat yang kita baca ngantuk sudah. Lalu bagaimana? Ya kita supaya gak males ya berjamaah. Ya kita belajar bareng itu, ya ini ngaji bareng itu seneng. Ya karena dalam hadis itu li'anna dzib, karena serigala itu pasti memangsa orang yang sendirian. Kalau berjamaah tidak mungkin akan dimangsa oleh mereka. Itulah kenapa dalam Al-Quran, ya dalam Al-Quran setiap kita sholat membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Bareng-bareng, Mbak. Na'budu di situ pakai nahnu, kami. Padahal yang sholat satu orang itu, bukan iyyaka a'budu, melainkan iyyaka na'budu. Dari situ ulama mengatakan hendaknya di setiap kita beramal, melakukan amalan ibadah itu bareng-bareng, supaya saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling menyemangati satu dengan yang lainnya. Itu memang anjuran. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah itu turun kepada berjamaah, ya bareng-bareng. Ya kalau jenengan ngurus masjid dewean yo mumet. Ngurus masjid dewean, mulai dari operasionalnya, program masjidnya, golek pemateri ini, aduh. Perlahan-lahan jenengan itu ya. Jangankan itu ya, bagian media saja ini luar biasa ini. Mau menyiapkan ininya, itunya gitu ya. Jadi kita harus memang berjamaah, dianjurkannya berjamaah. Seperti halnya memahami Al-Quran pun juga demikian sama, mulai dari membacanya, lalu kemudian juga memahaminya. Kalau bisa kita bentuk jamaah, ya kita bentuk bersama-sama, kayak kajian-kajian ini kan salah satu sarana untuk bisa memahami Al-Quran, Islam secara kafah gitu ya, secara utuh begitu. Gak iso Pak, kalau kita sendirian tuh gak bisa. Ya makanya berjamaah ya, jadi berjamaah dalam segala hal apapun itu dibutuhkan. Nggih ngoten Bu, jadi gak masalah itu. Inisiatif yang sangat baik dan ya produktif insya Allah untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, memang ini materinya bagus sekali. Kemudian kita juga kalau membacakan sudah barangkali. Kemudian untuk menafsirkan ya kita kadang-kadang membaca dengan terjemahannya. Kemudian yang mungkin yang juga sangat penting tadi dalam kewajiban atau mungkin haknya Al-Quran itu salah satunya adalah menghafal. Nah mungkin ini ada kesempatan bagaimana tips sederhana untuk kita menghafal Al-Quran. Itu aja barangkali yang kita butuhkan sekarang ini. Karena terus terang apalagi kalau misalkan sudah tua itu kan susah hafal, mudah lupa itu yang. Nah bagaimana untuk mensiasati biar tetap ingat gitu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada istilah begini Pak, menjaga lebih sulit daripada memulai. Ya artinya menghafal itu mudah, mempertahankan itu sangat angel. Dan itu bukan cuma jenengan saja yang merasakannya, hampir semua teman-teman di pondok hafalan itu, mereka kalau cuma setoran Al-Quran saulan mari 1 bulan selesai Pak. Ya kan sampai ada kitab itu ya,
menghafal Al-Quran sebulan. Sekalipun dia kesibukannya luar biasa, dia seorang wanita berkarir, ya, dia punya profesi dan seterusnya, tapi 1 bulan selesai hataman Al-Quran. Setor tapi, setoran. Ya cuma setor toh, hafal, setor, hafal, setor, hafal, setor, hafal, setor. Setelah itu murojaah sama dengan menghafal awal lagi dari awal lagi. Ya, yang sulit itu mempertahankan, ya. Makanya Al-Quran itu bukan instan. Ya, ini yang perlu kita pahami bersama, ya. Jadi menghafal Al-Quran itu jangan mempunyai mindset sing instan. Saulan, nongulan, enggak, seterusnya, seumur hidup. Ya, seumur hidup kita itu bersama dengan Al-Quran. Bukan hafal ditinggal, enggak. Terus perlahan continue tapi, ya. Makanya maksimal 5 ayat setiap hari. Maksimal. Minimal bawa 1 ayat pun enggak ada masalah, 2 atau minimalnya 3 ya Pak, ya. Jadi sehari itu tidak boleh menghafal kalau ingin mutkin, ya. Kalau ingin lancar, kalau ingin nempel betul hafalannya, minimal 3 ayat setiap harinya, maksimal 5, nggak boleh lebih dari itu. Dan 3 atau 5 ayat ini diulang-ulang setiap sholat 5 waktunya. Sehari itu kita menghafal 3 ayat atau 5 ayat, ya hari itu pula diulang-ulang terus itu. Ya, diutamakan di 5 waktu, sebelum sholat, di saat sholat, ya, di sholat rawatibnya, ya, qobliyah ba'diyahnya itu kita baca itu. Terus di sholat asar pun juga kita baca, sholat maghrib kita baca, isya, subuh kita baca. Hari besok kita pindah ke ayat berikutnya, 3 ayat lagi, seterusnya. Di hari Jumat, ya, Sabtu Ahad di terminal, ya, atau misalnya Jumat, Sabtu, Ahad di terminal. Cukup jenengan setiap pekannya menghafal 4 hari saja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4, berarti 3 kali 4 berapa Pak? Ya, 12. Ya, jadi 12 ayat setiap pekan itu mungkin, itu sudah mungkin insya Allah. Ya, asalkan 3 ayat itu, ya. Jumat, Sabtu, Ahad jenengan gak usah nambah ayat, melainkan melanjutkan, disambung itu. Yang ayat 3 pertama, ayat 3 kedua, ayat 3 ketiga dan keempat itu digabung di murojaah Jumat, Sabtu, Ahad. Itu sudah setiap hari begitu. Lancar insya Allah. Lancar. Siap? Insya Allah lah, siap. Bareng-bareng lah, ya. Bisa bareng-bareng, guys. Ayo bareng-bareng hafalan Quran, gitu, ya. Jadi 3 ayat, ya. 3 ayat. Beda kalau santri kan kayak nom-nom, yo. Jadi setiap harinya santri itu satu lembar, 1 halaman. Ya, 1 halaman setiap harinya. Tapi yo iku mumet pisan mereka itu, ya. Setor hilang, setor hilang, setor hilang, gitu, ya. Ya. Katanya di dalam riwayat itu asyaddu tafallutan minal ibil fi iqoliha. Cepat hilangnya, lebih cepat daripada seekor unta yang sudah diikat itu. Al-Quran itu lebih cepat hilang itu. Ya Allah, ya. Jadi itu trik, ya, beberapa di antara untuk supaya kita menghafal Al-Quran dengan mungkin, gitu, ya. Nonton Mbak Jerawat? Sudah cukup. Cukup, ya, insya Allah, ya. Kita tutup dengan kooperatif majlis. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subhanallah. Subhanallah. Sudah selesai nih, Pak? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.